Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang wawancara, hari ini kita akan membahas tentang public speaking, salah satunya yaitu presentasi. Teman-teman sudah tahu siapa saya, tapi lebih baik saya perlu menyebutkan nama saya lagi, yaitu saya Bu Retno Retaningrum, saya dosen bahasa Inggris, dan juga seringkali mengisi materi tentang soft skill untuk mahasiswa dan juga untuk profesional. Saya sebagai dosen di ITS sudah lebih dari 20 tahun, tepatnya 24 tahun, dan alhamdulillah saya sudah menjadi certified trainer BNSP. Oke ya, jadi kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang public speaking. Jadi tujuan pelatihan hari ini, setelah mengikuti kelas hari ini, peserta diharapkan mampu mempraktekkan teknik komunikasi yang efektif sesuai standar. Selain itu juga diharapkan untuk melaksanakan monitoring untuk perbaikan teknik komunikasi. Oke, jadi nanti sekali lagi karena masih dalam kondisi COVID, untuk keselamatan dan kesehatan kita, kami mohon teman-teman untuk tetap menjaga prokes dan menjaga 3M. Ya, lanjut itu sudah. Ini selanjutnya hari ini kita akan mempelajari yaitu 1, establishing the context, 2, do's and don'ts, 3, language of presentation, yang terakhir adalah structuring your presentation. Jadi diharapkan dengan outline seperti ini teman-teman sudah bisa mempraktekkan bagaimana kita berpresentasi dengan baik, bagaimana kita menghadapi orang banyak dengan baik. Oke, next. Oke, sekarang tentang establishing the context. Jadi establishing the context and goal, tujuannya apa? Kita perlu membangun konteks. Ya, tujuannya adalah 1, kita harus tahu siapa audiens kita. Kedua, di mana kita akan berbicara. Ketiga, berapa lama kita akan berbicara. Keempat, mengapa kita berbicara. Dan selanjutnya adalah kita harus tahu juga apakah orang lain juga berbicara. Maksudnya apakah nanti kita akan berbicara single, sendiri, seperti yang saya lakukan saat ini adalah I am talking myself, I am talking alone, atau other people also speaking, maksudnya apakah kita berbicara dalam sebuah grup. Oke, next. Who is your audience? Jadi kita perlu mengetahui siapa audiens kita. Mengapa demikian? Karena target the presentation to the audience's characteristics, needs, and abilities. Jadi maksudnya kita perlu mengetahui ya bagaimana karakteristik audiens kita, apa kebutuhannya mereka, dan juga bagaimana kemampuannya mereka. Mengapa demikian? Karena ini berhubungan dengan topik yang akan kita kembangkan, topik yang akan kita sampaikan. Jadi topik yang akan dikembangkan itu will be influenced heavily. Jadi kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh background knowledge dan expertise dari audiens kita. Jadi topik yang akan kita kembangkan dalam sebuah presentasi itu kemungkinan besarnya atau heavily itu maksudnya sebagian besarnya dipengaruhi oleh background knowledge, yaitu background ilmu pengetahuan dan juga tingkat keahlian audiens kita. Jadi kita harus tahu juga how big the audience will be. Nanti berapa jumlahnya, how big, berapa besar mereka jumlahnya di dalam ruangan atau di luar ruangan yang ketika kita sedang presentasi. Maksudnya adalah a large group will make an interactive presentation somewhat difficult. Jadi kalau kita berbicara dengan banyak orang ya, akhirnya sangat crowded, sangat penuh ruangan itu akan membuat interaktif presentasi juga menjadi sulit. Jadi kita harus memperhatikan siapa audiens kita, berapa mereka banyaknya. Ini namanya
Who is your audience? Oke, selanjutnya adalah tentang where are you speaking. Jadi ini di mana kita akan berbicara ya. Jadi kita harus tahu apakah kita akan berbicara di dalam sebuah ruangan atau kita akan berbicara di luar ruangan. Kalau kita berbicara di dalam ruangan, if possible, visit the venue in which the talk to be held. Jadi kita lebih baiknya kita mengunjungi, kita mencari tahu venue tempat di mana kita akan berbicara. Jadi misalnya Mem Ratna diundang untuk berbicara di sebuah universitas A yang dekat dengan Universitas Mem Ratna. Jadi Bu Ratna itu akan mengetahui dulu ruangannya seperti apa. Apakah di sana ada peralatan yang saya butuhkan ya? Mengapa ini perlu sekali kita mengetahui di mana kita akan berbicara? Karena room and layout characteristics can have an effect on the formality of the presentation, the speed of the talk, the attentiveness of the audience, and the type of audiovisual aids that can be employed. Jadi kita perlu mengetahui di mana kita akan berbicara karena karakteristik dan layout ruangan itu akan mempengaruhi seberapa jauh tingkat formalitas kita akan presentasi. Juga kecepatan kita dalam presentasi. Juga tingkat perhatian audiens kepada kita sebagai seorang presenter dan juga mungkin kita memerlukan audiovisual yang akan kita gunakan ketika kita presentasi. Jadi kita perlu mengetahui, oh dengan ruangan seperti ini ternyata saya memerlukan audiovisual, for example LCD, for example PC, for example speaker dan sebagainya. Ya, check for example to see if the talk is to be given in a large room. Ya kalau ini contohnya lagi, kalau kita akan berbicara dalam sebuah hall, ruangan yang besar ya, jadi kita memerlukan alat tambahan yaitu lectern, microphone, or to an audience seated in rows. Atau juga kita akan nanti menghandle audiens, meminta mereka untuk duduk di dalam sebuah barisan-barisan yang sangat teratur. Karena kita akan berbicara di dalam ruangan yang sangat besar. Oke ya, lanjutnya. Nah sekarang how long are we going to speak? Jadi berapa lama kita akan berbicara? Jadi kita harus tahu, confirm how much of the time available for the talk and how much is intended for audience questions. For example ya, kita sudah tahu bahwa oh kita nanti akan berbicara selama 25 menit. Dan ternyata di dalam 25 menit itu ada section question answer. Jadi kita harus bisa membuat perkiraan ya. Baiklah saya akan berbicara misalnya 15 menit dan selanjutnya 10 menit terakhir akan digunakan untuk diskusi, akan kita gunakan untuk question and answer. Ya. Avoid embarrassment of being asked to conclude the talk before it is finished or of ending well short of the deadline. Jadi kita karena kita sudah tahu berapa lama kita akan berbicara, jadi kita juga tidak perlu membuat konklusi cepat-cepat sebelum kita mengakhiri sebuah presentasi kita. Nah, kadang-kadang tentang how long do you speak ini kita juga harus tahu ya bahwa kita tidak berbicara sendiri. Kalau seperti saat ini ketika Bu Ratna berbicara, ini saya berbicara sendiri ya. Oke, jadi saya memiliki keleluasaan, kebebasan untuk membagi berapa lama saya akan berbicara. Nah, kita harus tahu juga kalau di dalam kita presentasi ternyata kita memiliki tim. Jadi kalau saya misalnya 2 tim, saya dan teman saya. Dan saya berbicara terlalu lama sehingga teman saya itu waktunya hanya 5 menitnya. So it is unfair to other group members if you speak for more or less. Less time than you have been assigned. Jadi ini sangat tidak fair ya. Oke.
Next, yaitu why are you speaking? Ketika kita berpresentasi, teman-teman, kita harus tahu tujuan kita presentasi. Mengapa kita perlu mengetahui tujuan kita presentasi? Karena style of presentation will differ depending on your purpose. Jadi cara kita berpresentasi, gaya kita berpresentasi itu akan berbeda karena itu dipengaruhi oleh tujuannya kita berpresentasi. For example, the purpose may be to present information. Jadi kita harus menjelaskan dengan style yang berbeda dengan ketika kita stimulate discussion. Jadi stimulate itu encourage, memotivasi audience untuk masuk dalam diskusi. Itu beda caranya ya. Jadi stylenya berbeda. Atau to present a solution to a group, atau persuade a group of the value of a particular view or course of action. Jadi ada yang tujuannya persuasi, menjelaskan, stimulate atau merangsang diskusi, ya. Jadi depending on the purpose, you might have to alter the style and content of your presentation. Jadi ini sudah tergantung tujuan kita presentasi, karena begitu pertama kita menjelaskan, setelah itu kita beralih pada stimulasi untuk diskusi. Jadi kita harus alter itu merubah gaya presentasi kita dan konten presentasi kita. Oke, next one. Ini juga harus tahu ya, are other people also speaking? Nah, jadi ini apakah orang lain juga berbicara? It means that we need to understand whether we speak alone or other people also speaking. If your presentation is one of several, jadi one of several, jadi ternyata kita tidak berbicara sendiri, kita berbicara dalam sebuah tim. The other speakers might influence the audience's reaction to you. Nah, itu. Jadi mungkin speaker yang lain akan mempengaruhi reaksi audiens terhadap kita. Oke. If you are speaking as a part of a group, be sure you know what other people will be saying to avoid repeating or anticipating their points. Jadi ini tips untuk kita semua seorang presenter ya. Kalau kita berbicara dalam sebuah grup, jadi kita harus tahu who is going to speak what. Jadi kita harus tahu who, siapa yang akan berbicara apa, siapa yang akan berpresentasi bagian yang mana. Jadi kita sesama speaker dalam satu tim harus kompak ya. Jadi kita sudah harus tahu bagian-bagian mana kita harus menjelaskan itu kepada audiens. Oh, misalnya bagian saya adalah definisi. Jadi saya harus menjelaskan definisi itu kepada audiens. Pada saat yang bersamaan, walaupun saya menjelaskan tentang definisi kepada audiens ya, saya juga harus tahu bahwa tim saya selanjutnya itu akan berbicara apa. Jadi be sure you know what other people will be saying. Jadi kita harus tahu teman kita satu tim itu akan berbicara apa, tujuannya untuk menghindari pengulangan ya. Oke. Atau anticipating the point. Maksudnya apa? Jadi dalam satu tim kita juga harus saling mengingatkan, mungkin teman kita lupa, mungkin saya lupa ketika presentasi, jadi tim kita bisa mengingatkan poin mana yang harus kita jelaskan kepada audiens. Selain itu kita juga harus take time atau be fair. Jadi kita harus adil dengan partner kita. Kita harus adil dengan tim kita tentang waktu. Karena kalau for example I dominate too much time, ya saya selalu mendominasi, it does not look good to audiences. Jadi ini tidak terlihat bagus di mata audiens. Jadi hal seperti ini harus kita hindari. Oke teman-teman, saya kira itu tentang establishing the context and goal ya. Sebentar, ada lagi tidak ini? Oke, ini nanti ya. Jadi ini saya kira sudah cukup tentang establishing context. Nanti kita akan melanjutkan ya untuk selanjutnya yaitu do's and don'ts. Maksudnya apa? Do's and don'ts ini adalah tentang do yaitu apa-apa yang harus kita lakukan ketika presentasi, and then don'ts apa-apa yang harus kita hindari ketika kita berpresentasi. Oke, saya kira itu cukup untuk hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan ya. Saya harapkan ini bisa dijadikan sebagai acuan ketika kita berpresentasi, bagaimana kita membangun sebuah konteks dalam sebuah presentasi. Oke, terima kasih dan selamat siang.